Kami lanjutkan Sapa Indonesia Malam dengan topik lain. Kementerian Kesehatan mencatat 23 kasus virus hanta di Indonesia selama periode 2024 hingga 2026. Nah, dari seluruh kasus itu, 20 pasien dinyatakan sembuh, sementara 3 pasien lain meninggal dunia. Sebanyak 94 penumpang dari 140 penumpang kapal pesiar MV Hondius telah dievakuasi di Kepulauan Kanari, Spanyol. Dari seluruh orang di MV Hondius yang dilanda wabah virus hanta, 3 diantaranya dinyatakan meninggal dunia. 14 penumpang yang merupakan warga negara Spanyol diterbangkan ke Bandara Militer Torrejón de Ardoz untuk dibawa ke Rumah Sakit Militer Gomez Ulla di Madrid dan menjalani karantina. Di Indonesia, pelaksana tugas Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes Andi Saguni mengatakan, hantavirus di Indonesia berbeda tipe dengan yang tersebar di kapal MV Hondius. Sehingga sampai saat ini belum ada bukti penularan seperti yang tersebar di kapal MV Hondius atau jenis HPS. Ia menambahkan sejak 2024 hingga 2026, di Indonesia terdapat 23 kasus dan terdapat 198 rumah sakit yang difungsikan untuk rujukan kasus penyakit virus hanta. Hanta yang ada di Indonesia itu adalah tipenya HFRS, sekali lagi berbeda dengan tipe yang terjadi di kapal pesiar Hondius, ya. Dan untuk data ini kita lihat bahwa dari tahun 2024 sampai 2026 ada 23 kasus, ya, tersebar di tahun 2024 1, kemudian 2025 17, kemudian 2026 5, ya. Dan sekali lagi saya sampaikan belum dilaporkan temuan HPS di Indonesia. Saat ini terdapat 198 rumah sakit jejaring pengampuan penyakit infeksi emerging. Ya, ini adalah termasuk di dalamnya adalah 21 rumah sakit sentinel, ya, penyakit infeksi emerging di 20 provinsi. Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta seluruh stakeholder untuk menyiapkan langkah pencegahan dan mitigasi terhadap potensi ancaman virus hanta. Puan juga mengingatkan agar penyebaran virus ini tidak seperti pada masa COVID-19. Semua stakeholder sebaiknya untuk mengantisipasi dan melakukan mitigasi, jangan sampai kemudian nanti menganggap hal ini hal yang tidak perlu diantisipasi dan dimitigasi, kemudian menjadi luas dan melebar dan terjadi hal yang tidak diinginkan dan menjadi seperti yang terjadi waktu terjadi di COVID. Jadi apapun hal-hal yang kemudian virus-virus yang nantinya bisa meluas dan melebar atau tercemar dengan mudah, ya sebaiknya sudah diantisipasi dari awal. Pintu-pintu yang memang harus dicegah, ya sebaiknya dicegah sehingga jangan sampai meluas tanpa diantisipasi. Menkes Budi Gunadi Sadikin juga sudah melakukan koordinasi dengan WHO usai mengetahui penyebaran virus hanta. Kemenkes telah meminta pedoman penanganan dan deteksi dini dari WHO untuk mengantisipasi penyebaran di Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan virus hanta berbeda dengan virus COVID-19 dan bukan virus baru. Virus hanta juga diyakini Budi sangat sulit tertular antar manusia. Ini virusnya beda dengan COVID, ini sudah lama ada. Ya, sejak tahun 2000-an di Indonesia sudah teridentifikasi. Ya, dan sekarang kita terjadi di luar negeri, itu terjadinya variannya berbeda dengan yang ada varian di Indonesia. Sehingga di sana menyebabkan kematian tinggi, kalau di kita tidak. Virus ini menularnya sangat susah. Sampai sekarang penularannya terbukti terjadi melalui tikus. Lalu seberapa besar bahaya virus hanta atau hantavirus ini yang menyerang manusia, khususnya yang sudah tersebar di Indonesia? Saya diskusikan ini bersama epidemiolog sekaligus ahli Global Health Security dari Griffith University, Diki Budiman. Pak Diki, selamat malam Pak. Selamat malam Bang Tifal. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kalau kata Menkes ini tidak berbahaya, tidak sama dengan COVID-19, tapi bukan virus baru. Jadi seberapa bahaya sebetulnya hanta ini?
Banyak bahayanya terutama karena angka kematian yang bisa terjadi dari infeksi hantavirus ini bisa sampai bahkan tertinggi 60%. Artinya 6 dari 10 orang yang terinfeksi itu bisa mengalami kematian. Meskipun benar bahwa potensi penularannya kecil sekali karena angka reproduksinya yang mencerminkan kemampuan seseorang yang terinfeksi virus ini kemudian menularkan pada orang lain itu di bawah rata-rata angka 1. Artinya menularkan ke satu orang pun begitu sulit, kecuali Andes ya. Andes strain ini artinya turunan atau keluarga dari hantavirus ini, angka reproduksinya 1,1 kurang lebih. Artinya dia, seseorang yang terinfeksi Andes strain ini, bisa menularkan pada satu orang lainnya dengan syarat ada kontak erat dekat dengan si pasien ini dan dalam waktu yang relatif lama. Lamanya ini mungkin 3 atau 4 hari. Nah, ini yang membuat kenapa ancaman pada masyarakatnya sebetulnya relatif kecil. Ya. Tapi kecil itu bukan nol, karena berarti ada kelompok yang rawan di antara masyarakat yang memiliki potensi risiko besar itu adalah orang-orang yang pekerjaannya, aktivitas kesehariannya tinggi erat dengan tikus. Nah, seperti misalnya pembersih tugas pembersih gudang atau yang di got-got begitu atau bahkan di petani atau yang ke hutan-hutan ini yang memiliki risiko tinggi Lewat begitu. interaksi tikus saja atau jangan-jangan antar manusia juga ada peluang, Pak? Ada peluang tuh kalau Andes strain ya. Jadi kalau gini, di dunia ini ada 3 benua yang teridentifikasi, tikus-tikus yang ada di 3 benua itu membawa hantavirus. Jadi hantavirus ini endemik di tikus. Dan kalau tikus punya virus ini dia nggak sakit. Karena dia sudah beribu tahun, puluhan ribu tahun ada virus ini. Sama seperti coronavirus itu ada di kelelawar, ya dia tidak sakit kelelawarnya. Tapi kalau dia sudah lompat dari kelelawar itu ke manusia, inilah yang disebut dengan zoonosis, penyakit dari hewan atau pindah ke manusia. Nah, hanya di Amerika saja, khususnya Amerika Selatan, Argentina, Bolivia, ya Chili, itu adalah negara yang memiliki jenis roden, ya jenis sekelompok semacam tikus yang di dalam tikus ini ada Andes strain dari kelompok hantavirus yang punya, kalau dia sampai menginfeksi manusia bisa menularkan antar manusia. Baik. Tapi hanya ada di Amerika Selatan. Di Eropa kemudian di Asia jenisnya ya hanya dari tikus kepada manusia, bukan Oke. dari manusia ke Oke, potensinya masih terbilang kecil, bahkan jauh kalau mau dibandingkan dengan COVID-19. Soal gejalanya, Betul. Pak, ada yang perlu diwaspadai? Gejalanya sebetulnya tidak ada yang khas ya, karena mirip flu sebetulnya. Hanya kalau misalnya ada gejala flu kemudian dia punya kontak dengan atau riwayat kontak dengan tikus atau kotoran tikus, ini yang harus diwaspadai. Tapi tidak serta-merta dalam konteks Indonesia, tidak serta-merta ini hantavirus, tidak dugaannya. Tapi yang pertama itu sebenarnya leptospirosis kalau dalam konteks Indonesia, karena leptospirosis lebih sifatnya endemik lah di Indonesia dibandingkan hantavirus itu. Oke. Tapi untuk penanganan, andaikanlah ditemukan kasus pendekatan atau penanganan terhadap pasien yang terkonfirmasi itu, apakah sama dengan jenis penyakit yang lain atau ada perbedaan lagi, Pak? Ada perbedaan. Dia tentu harus diisolasi ya, penanganan dan selama perawatan dia harus terpisah dengan karena tentu walaupun risikonya kecil, kita ya prinsipnya kalau ada penyakit ini, kalau dia sampai bisa menginfeksi manusia berkali-kali, kita khawatir dia lebih pintar gitu, sehingga tetap standar prosedurnya adalah tetap adanya isolasi atau penerapan yang lebih khusus. Sayangnya sampai saat ini, Bang Tifal, memang belum ada vaksin ataupun obat yang spesifik untuk hantavirus ini. Karena hantavirus ini termasuk ya golongan penyakit yang walaupun sudah ditemukan sejak 1976-an, ya ini ditemukan di Korea Selatan, bahkan di Indonesia sendiri sebenarnya bukan tahun 2000-an, sejak 1991-an sudah ditemukan, tapi di tikus, dan bukan ada juga kontak pada beberapa manusia yang walaupun saat itu beberapa sembuh dengan membaik sendiri, tapi tetap artinya di sekitar kita ini baik tikus got ataupun tikus rumah, bahkan 17 dari 100
tikus itu kemungkinan memiliki hantavirus di Indonesia. Oke, sehingga kalau udah kayak begini, satu-satunya jalan adalah penerapan hidup bersih dan sehat PHBS saja, atau ada hal lain yang perlu diketatkan lagi di sini, Pak? Ya, itu yang sebetulnya harus dilakukan. Karena sekali lagi belum ada vaksin dan tidak perlu juga saat ini untuk vaksin ataupun obat pencegahan. Yang paling efektif sebetulnya perilaku hidup bersih sehat, antara lain di segala aspek yang konsisten ya, diterapkan dimanapun dan kapanpun. Jadi perilaku mencuci tangan, karena virus ini kalau kena deterjen ya mati dia. Kemudian lagi kalau misalnya kita di gudang kemudian mau membersihkan, jangan sapu kering ya, jadi harus bersih basah namanya, jadi disiram kemudian diberi disinfektan, itu akan mati kalaupun ada virus hantavirus ini. Jadi itu yang harus secara konsisten dilakukan, meskipun bukan hanya untuk hantavirus, untuk yang lain, karena sekali lagi tikus ini punya riwayat buruk buat manusia. Dia bawa banyak penyakit. Ingat beratus tahun lalu ada yang disebut dengan pandemi pes namanya, yang menyebabkan kematian sampai 50 juta di dunia. Yang itu sebabnya tikus, kutu yang dibawa tikus. Dan ini adalah satu juga ancaman yang masih ada sampai sekarang, belum hilang sama sekali. Jadi bicara tikus ya harus dikendalikan, jangan ada di pemerintah kota ya, karena ini kan levelnya pemerintah kota. Baik. Ataupun kecamatan melihat ada sarang tikus, ada sampah berserakan, dibiarkan, karena itu mengundang tikus, mengundang penyakit. Oke, perlu dipahami untuk semuanya, tapi tidak perlu panik. Itu tadi yang harus betul-betul dicermati. Waspada boleh, panik tidak. Baik Pak Diki, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama kami kali ini. Sehat selalu ya Pak, selamat malam. Sama-sama.